Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Inti bahasan kita adalah ada kesaksian dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita kalau memang namanya Nabi Muhammad SAW tersebutkan dalam Taurat dan Injil. Dan ini sebenarnya sudah cukup buat kita, ikhwan dan akhwat sekalian. Kita nggak butuh lagi dalil yang lain. Tetapi Syekh Abu Bakar rahimahullah ingin mengungkapkan kepada kita lebih jauh daripada itu. Maka beliau menukil beberapa ayat-ayat Taurat dan Injil yang masih ada dalam kitab-kitab mereka sekarang, walaupun sudah banyak yang diubah. Seperti misalnya beliau mengatakan dalam kitab Taurat disebutkan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, hai Musa, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan dia akan menyampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu atas namaku, maka akan aku menuntut pertanggungjawabannya. Di kitab Ulangan, kitab surah nomor 9 ayat 18 sampai 19 ini juga diterjemahkan dalam lembaga Alkitab Indonesia pada tahun 1983 tentunya. Dan ayat ini teman-teman sekalian sampai sekarang dalam terbitan terakhir Taurat masih ada. Dan orang-orang Yahudi mengakui di zaman Nabi SAW kalau Nabi lah orangnya. Hanya saja mereka mengatakan kami tidak mau beriman karena bukan dari turunan Israel. Mereka berharap dari turunan Israel yang datang Nabi terakhir. Dan mereka jauh-jauh sebelum lahirnya Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah hanya untuk menunggu kedatangan Nabi ini. Dan sampai sekarang mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu itu. Sampai di perang Khaybar, pada saat mereka mau mempertahankan dirinya di Khaybar, maka Nabi SAW mengepung mereka di benteng pertamanya 43 hari. Sampai akhirnya ditembus oleh Ali radhiyallahu anhu setelah didoakan oleh Nabi SAW. Waktu akan ditembus benteng Khaybar, ada satu orang Yahudi yang sempat keluar dari dalam benteng lalu mengatakan, hai Muhammad, ada yang ingin saya sampaikan. Kata Nabi SAW, apa yang kau ingin sampaikan? Dia bilang, di dalam benteng ini ada pasukan Yahudi yang sangat kuat dengan senjata-senjatanya, dengan segala macam hal yang mungkin kau tidak akan bisa melawan mereka kalaupun benteng ini ditembus. Kata Nabi SAW, apa kau datang untuk mengucapkan itu padaku? Untuk itu kau bilang, sementara saya sudah dari jauh-jauh dari Madinah keluar ke sini dan kau pikir saya takut dengan itu? Maka Yahudi mengatakan, tidak hai Muhammad. Lalu untuk apa kau datang? Saya mau masuk Islam. Ini kan unik ya. Dia membela dulu pasukan Yahudi, kemudian baru dia katakan mau masuk Islam. Kata Nabi SAW, kalau kau masuk Islam silahkan. Dipandulah dia 2 kalimat syahadat. Kata Nabi SAW, waktu sebelum dia bilang saya mau masuk Islam, itu dia bilang di benteng ini ada Yahudi banyak, segala kekuatannya besar. Kata Nabi SAW, Allah sudah menjanjikan kepada saya pembebasan Khaybar. Apa kata Yahudi itu? Kami semuanya Yahudi tahu Anda akan menang. Kami semua tahu, dan itu riwayat Bukhari. Kami semua tahu Anda akan menang dan benteng kami akan diserahkan. Dan kami sudah temukan di dalam kitab kami Taurat, ada di antara kami yang tidak akan beriman kepadamu. Kemudian mereka akan terusir dari Madinah dan mereka akan terusir dari Khaybar. Lalu kata Nabi SAW, untuk apa kau datang kalau begitu? Dia bilang saya masuk Islam. Lalu hendak syahadat. Tapi di sini saksi bahasan teman-teman sekalian kalau mereka tahu, dan Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kaum Yahudi mengenal benar siapa Nabi Muhammad SAW itu. Ya'rifunahu, kembali damirnya ini kepada satu orang, Nabi SAW. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sofia radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, pada saat selesai tertembus benteng Khaybar dan Nabi SAW tawarkan Islam, dia mau masuk Islam gitu. Maka dia menceritakan, dia bilang paman dia Huyai bin Akhtab dan ayahnya dan pamannya dua-dua pendeta Yahudi. Waktu Nabi SAW muncul di Madinah dan ada Abdullah bin Salam pendeta Yahudi yang lain masuk Islam dan akhirnya menjebak mereka. Akhirnya ayah Sofia dan pamannya, kata Sofia itu saya masih kecil, setiap kali keduanya masuk ke dalam rumah pasti mereka menciumku, mengajakku bermain. Pada hari itu mereka sama sekali tidak mau tersenyum dan mengajak bicara aku.
Maka aku mendengarkan pembicaraan mereka waktu aku masih kecil. Apakah ayahku berkata pada pamanku, apakah dia yang telah disebutkan dalam Taurat? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kata pamanku, iya, dialah dia. Apa kau yakin? Iya, benar. Apa semua ciri kenabian yang Taurat ada sama dia? Dia bilang iya. Lalu kata Huyai, lalu apa keputusanmu? Nah, kalau salah nama saudaranya ini Amr. Apa keputusannya Amr? Amr mengatakan, saya berjanji tidak akan beriman pada risalahnya. Kenapa kau nolak? Ya, dia bukan dari Bani Israel. Hanya itu. Padahal dia tahu dalam Taurat disebutkan. Dan ini kedustaan teman-teman sekalian. Karena memang Nabi Isa AS sendiri dari Bani Israel dan orang Yahudi tidak mau beriman. Berarti walaupun dari Bani Israel mereka juga tidak akan beriman. Memang kebohongan saja, kedustaan. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, itulah berita gembira nyata yang ada dalam kitab Taurat yang ada sekarang yang memberikan kesaksian tentang kenabian Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW dan kerasulannya. Kewajiban mengikuti dan keharusan mematuhinya. Kesaksian ini merupakan hujjah atau argumen atas orang-orang Yahudi sekalipun telah mereka takwil atau ganti, alihkan maknanya, interpretasikan, dan mereka ingkari. Jadi, firman Allah menyebutkan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka membuktikan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW tanpa diragukan lagi, sebab orang yang diajak bicara sini adalah Musa AS, seorang nabi dan rasul, dan siapa saja yang serupa dengan Nabi Musa maka dia adalah nabi dan rasul. Sedangkan firman Allah mengatakan dari antara saudara mereka. Mungkin ada seseorang yang kita bilang, baik, mungkin Isa. Nabi Isa AS satu jalur dari Bani Israel. Di sini dalam Taurat disebutkan dari antara saudara mereka. Maksudnya adalah Ibrahim AS punya istri Sarah dan Hajar, dan satu punya anak Ishak, satu punya anak Ismail. Semua turunan setelah Ishak datang dari keturunan dia. Yakub, Yusuf, kemudian Musa, Daud, Sulaiman, Isa, Ayub, Yunus, dan seterusnya dikenal dengan Nabi Bani Israel. Nanti terakhir Nabi Muhammad SAW datang dari jalur sebelah, dari jalur Ismail. Dan ini dimaksud dalam Taurat. Semua pun pendeta Yahudi menafsirkan dengan kata yang sama. Mereka mengatakan dimaksud dengan diantara saudara mereka, maksudnya dari jalur saudara mereka yang sebelah, dari Ismail AS. Sudah sangat tegas bahwasanya maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena dari turunan Ismail nggak ada lagi. Tidak ada yang datang Nabi dari turunan Ismail kecuali Nabi Muhammad SAW. Sedangkan firman Allah firman Allah di sini dalam Taurat dikatakan, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, tidak pas kecuali kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau lah yang membacakan firman Allah dan menghafalnya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kemudian firmannya, ia akan menyampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Juga sebagai bukti lain, sebab Nabi Muhammad SAW telah membicarakan tentang masalah-masalah gaib yang tidak pernah dibicarakan oleh seorang Nabi pun sebelum beliau. Beliau telah membicarakan apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Artinya gini, semua Nabi-Nabi menyampaikan tentang adanya Dajjal keluar, tapi tidak selengkap informasi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kita kalau lihat hadis-hadis Nabi dan kita lihat buku-buku hadis lengkap, dari bab turunnya wahyu sampai ke bab masalah tanda-tanda hari kiamat, sampai ke masalah surga dan neraka, semuanya detail. Tidak ada sesuatu yang kita cari tentang kehidupan kita di dunia dan akhirat kecuali kita temukan dalam keterangan Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan juga dalam Taurat sebagai berikut, hai Nabi, sungguhnya kami mengutus kamu sebagai pembawa berita gembira, pemberi peringatan dan pelindung bagi orang-orang yang ummi atau buta huruf. Dan ini istilah bagi orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu. Engkau adalah hamba dan utusanku, aku menamaimu Al-Mutawakkil, tidak berperangai kasar dan tidak pula keras hati, tidak pula bersuara keras di pasar-pasar dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tapi memaafkan, berlapang dada dan mengampuni. Dan Allah sekali-kali tidak akan mencabut ruhnya, mewafatkannya, sehingga dengannya Allah menegakkan agama yang telah menyimpang itu, di mana ia menyeru agar umat mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah dalam kitab Taurat dan Injil ada nyata sampai sekarang. Dan di museum-museum di Eropa sekarang, termasuk di Inggris, termasuk di Spanyol, banyak gambar-gambar yang mereka pasang Maryam alaihissalam, dilukis dan dimukil dari zaman dulu kerajaan-kerajaan Romawi. Dan kalau diperhatikan baik-baik, kita akan temukan di kudung Maryam dalam lukisan itu ada kalimat la ilaha illallah dalam ukiran kaligrafi bahasa Arab. Dan itu gambar sudah lama disimpan di museum ribuan tahun umurnya. Dan ini menandakan memang kalimat-kalimat ini bukan kalimat yang asing gitu ya.
Lalu dengannya Allah membuka mata yang buta dan juga telinga yang tuli serta hati yang tertutup. Ini tentu disebutkan dalam riwayat Bukhari ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari rahimahullah mengambil hadis Nabi SAW yang menukil, Nabi sendiri menukil dalam Taurat, mengatakan dalam Taurat ada tulisan seperti ini yang membuktikan tentang kenabian saya. Disebutkan juga di dalamnya mereka membangkitkan cemburuku dengan sebab kecemburuan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan sebab kecemburuan suatu umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Ini disebutkan dalam kitab bilangan dan seterusnya tentunya. Kita tidak membutuhkan semuanya teman-teman, tapi ini ya hal informasi tambahan. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, ungkapan dengan bangsa yang bebal atau jahil atau bodoh adalah jelas bahwa yang dimaksud adalah bangsa Arab. Karena bangsa Arab merupakan bangsa yang jahil sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Orang-orang Yahudi pun menyebut bangsa Arab dengan sebutan ummiyun atau bangsa yang tidak mengenal baca tulis. Sebagaimana disebutkan juga di dalam Taurat, tongkat kerajaan ataupun lambang pemerintahan tidak akan beranjak dari Yehuda dari antara kakinya sampai datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapapun orang yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia, siapa lagi atau siapakah orang yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia selain Nabi Muhammad alaihi wassalam? Apalagi bangsa Yahudi yang sangat menunggu-nunggu kedatangannya berdasarkan pengakuan-pengakuan nyata mereka. Akan tapi iri hatinya atau rasa dengki yang menghalangi mereka untuk beriman dan mengikuti ajarannya. Allah telah menjelaskan hal itu dalam Al-Quran dan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Padahal sebelumnya mereka di sini maksudnya orang-orang Yahudi. Mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Orang-orang kafir dalam ayat ini maksudnya adalah orang-orang asli Madinah. Jadi orang-orang Yahudi pada saat tiba di Madinah untuk menjaga keamanan mereka. Ini cirinya orang-orang Yahudi selalu begitu. Mereka mengadu domba dua suku Arab asli Madinah yang masih menyembah berhala, yaitu Aus dan Khazraj. Yang nanti setelah masuk Islam namanya Ansar. Ini diadu domba oleh orang Yahudi supaya berantem, bunuh-bunuhan. Kata mereka pada orang-orang Ansar ini, orang-orang Aus dan Khazraj, nanti akan keluar Nabi terakhir di sini dan Nabi terakhir itu akan kami akan beriman padanya, dan pada saat kami beriman kami akan memerangi kalian sampai kalian terbunuh seperti peperangan antara Ad dan Iram. Ini tentu dua suku yang terkenal, mereka suka berperang, dan kalau berperang itu pasti dalam pasukan bisa habis semua terbunuh baru mereka bubar gitu. Ini bahasa mereka. Maka Allah ceritakan, padahal sebelumnya, maksudnya sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka itu orang Yahudi biasa memohon kedatangan Nabi kepada Allah untuk mendapatkan kemenangan dari orang-orang kafir penduduk asli Madinah sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui Nabi Muhammad SAW, lalu mereka, si orang-orang Yahudi, ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Jadi mereka tahu benar. Makanya pada saat Bai'at Aqabah, kalau teman-teman ikuti di YouTube tentang masalah ceramah sirah, saya sampaikan masalah itu. Jadi Bai'at Aqabah ini ada 12 orang datang dari Madinah dan akhirnya mengikrarkan syahadat di hadapan Nabi SAW di musim haji. Pada saat mereka mendengarkan ceramah Nabi SAW, mereka mengatakan, kayaknya orang ini yang sering disebutkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Orang ini dimaksud nih. Kenapa kok ada orang yang mengaku Nabi dan di Mekah sebagaimana orang Yahudi disebutkan, dan dia mengajak kepada tidak musyrik, tidak ini, tidak boleh zina, tidak boleh dusta dan seterusnya. Berarti ini orangnya nih. Ayo kita beriman sebelum Yahudi beriman, agar Yahudi tidak memerangi kita sebagaimana yang selalu mereka gembar-gemborkan. Maka berimanlah orang-orang asli Madinah pada saat itu. Baik, di dalam Injil, dalam Taurat terdapat juga berita gembira berikut ini. Yang pertama, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Wahida dan Yakriz, memberitakan bertaubatlah sebab kerajaan surga atau malakutus samawat sudah dekat. Jadi istilah yang disebutkan dalam Injil selalu tentang kerajaan Nabi SAW dengan malakutus samawat. Jadi ini kerajaan dari langit langsung dipandu gitu. Malakutus samawat di sini maksudnya adalah isyarat kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan kabar gembira tentang dekatnya waktu kenabian beliau, sebab beliaulah yang menguasai dan memutuskan segala masalah dengan hukum-hukum dari langit. Jadi pada saat perang Tabuk, kalau teman-teman ikuti ceramah saya tentang perang Tabuk panjang lebar saya jelaskan,
Di perang Tabuk itu wilayah Romawi dan jauh dari Madinah, sekarang sekitar 1000 km dari Madinah, jauh sekali. Nabi SAW keluar membawa pasukan pada saat itu menuju ke Tabuk dan ingin melawan Romawi yang merupakan kerajaan terkuat pada zaman itu. Tapi apa yang terjadi? Kaisar Romawi tidak mau keluar. Semua pendeta sepakat mengatakan jangan hadapin orang ini. Kalau dia betul Nabi yang telah disebutkan dalam Injil dan Taurat, pasti kita akan dikalahkan oleh dia dan kita akan sengsara selamanya. Lebih baik jangan dihadapi. Maka Nabi SAW pada saat itu tinggal di Tabuk beberapa hari untuk membuktikan kekuatan kaum muslimin. Jadi banyak fakta-fakta lapangan yang membuktikan tentang risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah sampaikan juga yang lalu tentang Herakl ya. Hah? Sudah belum? Belum pasti. Sudah tahu. Herakl adalah salah satu raja Kaisar Romawi pada saat itu. Herakl ini teman-teman sekalian, dia pada saat berhasil mengalahkan Persia, dan itu disebutkan dalam surah Rum tentang kemenangan mereka. Herakl mengatakan kalau saya menang, saya akan jalan kaki dari tempat saya, tepatnya dari Bizantium, dari Turki ya. Saya akan jalan kaki, Bizantium ya, Konstantinopel. Saya akan jalan kaki menuju ke Palestina. Waktu itu mereka hajinya di Palestina, di Masjid Aqsa. Saya akan menuju ke sana jalan kaki dengan pendeta-pendeta. Waktu dia lagi menuju ke sana, karena memang dia berhasil menang dan dia jalankan nazarnya, maka dia rupanya bertemu dengan kafilah Abu Sufyan. Lewat kafilah Abu Sufyan. Lalu Herakl sempat mimpi malamnya kalau kerajaannya dia runtuh, hancur, nggak ada lagi yang bertahan, satupun kerajaannya habis, dikalahkan, terbakar sama sini, terkalahkan. Dia bangun, bangunkan semua penasihatnya, dia tanya, apa ini? Mimpi apa ini? Kata mereka, kemungkinan ini tanda-tanda Nabi yang terakhir yang memimpin dunia sudah lahir, sudah ada tuh. Maka Herakl pun terbangun, lalu dia tanya semuanya orang-orang. Ada yang tahu tentang mimpi ini? Ada yang tahu siapa yang dari Jazirah Arab yang kira-kira datang dari kota Mekah? Mereka sudah tahu kalau kota Mekah tempat lahirnya Nabi SAW. Kebetulan besok pagi lewat kafilahnya Abu Sufyan, lalu ditahan oleh pasukannya Herakl. Kita dari mana? Dari Mekah. Baik, kami butuh. Kaisar Romawi butuh di Palestina. Mereka kebetulan sering belanja. Rihnat asy-syita'i was-saif. Orang-orang Quraisy sering belanja di Yaman dan di negeri Syam. Mereka datang. Lalu Abu Sufyan didatangkan, didudukkan oleh Herakl. Herakl tidak bisa bahasa Arab, ada penterjemah. Lalu dia bilang kepada orang-orang yang hadir bersama Abu Sufyan. Abu Sufyan itu Raja Mekah, ya. Tapi Herakl tidak tahu dia Raja Mekah. Lalu kata Herakl, siapa pimpinan kalian? Abu Sufyan memberikan isyarat dengan tangan, disuruh maju. Lalu Herakl bilang, yang di belakang dia ucapkan benar kalau dia benar, dan berikan isyarat kalau dia salah, dia bohong. Kalau enggak, maka saya akan membunuh kalian semua. Kata Abu Sufyan, walaupun saya bohong, saya yakin mereka tidak akan mengatakan saya bohong, karena saya raja mereka, dan mereka tahu bahwa kalau di suku kami, di orang-orang Quraisy, aib besar itu bohong. Nggak mungkin seorang tokoh masyarakat lalu bohong gitu. Menurut mereka pada saat itu. Mulai ditanya, kalian dari mana? Dari Mekah. Apakah ada seseorang yang keluar dari kalian itu, seseorang yang mengaku Nabi? Kata Abu Sufyan, ada. Siapa namanya? Disebut namanya Muhammad. Apakah yang jadi pengikutnya orang-orang miskin atau orang-orang kaya? Kata Abu Sufyan, orang-orang miskin. Kemudian ditanya, apakah ada di antara kakeknya yang dulu raja atau ayahnya? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Cuman orang-orang terkenal di suku. Baik. Kemudian kata Herakl lagi, tanyakan kepada dia, apa ajarannya orang itu? Abu Sufyan mengatakan, dia menyuruh kami untuk meninggalkan menyembah berhala, dia menyuruh kami agar tidak berzina, dia menyuruh kami untuk sholat, dia menyuruh kami segala macam zakat, dan disebutkanlah kebaikan-kebaikan yang Nabi SAW ajarkan. Lalu kata Herakl kepada Abu Sufyan ini, apa yang terjadi antara kalian dengannya? Kata Abu Sufyan, kami memeranginya. Sekali kami menang, waktu itu kebetulan sudah terjadi perang Uhud. Sekali kami menang, sekali dia menang. Gitu kan? Maka kata Herakl, terjemahkan kepada orang ini. Disuruh penjelasan, sampaikan baik-baik. Kalau benar apa yang kau ucapkan itu, yang kau ucapkan benar semuanya apa yang saya tanyakan. Seperti misalnya, apakah sudah keluar Nabi dari kampung kalian mengatakan iya? Siapa namanya? Disebutkan namanya Muhammad. Nama Muhammad disebutkan dalam kitab Injil ada, dalam kitab Taurat ada.
Dan saya tanya, apakah ada kakeknya atau ayahnya yang raja sehingga saya bisa mengatakan kalau dia cuma mengejar kerajaan kakeknya ayahnya? Engkau bilang tidak ada, maka itu berarti memang kenabian. Kemudian apa yang diajarkan? Engkau menyebutkan tidak boleh syirik, menyembah selain Allah, nggak boleh berzina, nggak boleh dusta, dan seterusnya. Ini semua ajaran para nabi. Lalu saya tanyakan pengikutnya orang miskin atau orang-orang terkenal, kamu bilang orang miskin. Begitu semua para nabi. Ada juga pertanyaan dia mengatakan begini, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Kata Abu Sufyan, selalu bertambah. Maka begitulah pengikut Nabi. Sampaikan baik-baik ke dia, kalau seandainya betul semua apa yang kau katakan itu, maka ketahuilah kalau kerajaanku ini, apa yang ada di bawah kakiku akan dikuasai oleh dia. Dan kalau saya hidup di sisinya, saya bisa menjangkau lokasi di mana dia ada, maka saya akan mencuci kedua telapak kakinya sebagai bentuk penghormatan terhadapnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari tentang pengakuan Herakl risalah tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Sufyan, pertama kali waktu itu Abu Sufyan hatinya lunak. Waktu itu kan dia sering perangin Islam, termasuk dia pernah memimpin pasukan Ahzab. Dia mengatakan pertama kali hatiku jadi lunak, dan aku mengatakan sungguh perkara Abu Kabsh sudah sampai ke Herakl. Herakl pun takut padanya. Abu Kabsh ini istilah orang-orang Quraisy untuk Nabi SAW. Artinya orang yang tiba-tiba melejit menjadi orang yang terkenal gitu. Maka dia bilang pada saat itu Islam masuk ke dalam hati saya. Jadi teman-teman sekalian, di dalam pengakuan-pengakuan orang-orang sebelum kita pun dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, selain ayat-ayat mereka, selain fakta lapangan tadi yang saya sebutkan, memang menunjukkan tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan baru kita mengakui ini, memang dari orang-orang sebelum kita sudah menunggunya. Yang kedua, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hai kerajaan surga atau malakut samawat, itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang-orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila ia sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Matius, disebutkan ayat-ayatnya. Ungkapan ini persis dengan ungkapan disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatih ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Al-ayat. Dan sifat-sifat mereka dalam Injil maksudnya adalah Nabi SAW dan para sahabat. Jadi dalam Taurat dan ini sudah disebutkan, nanti Nabi terakhir itu pemilik malakutus samawat, kerajaan dari langit yang diawasi langsung, adalah mereka seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang ketiga adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi, sebab jika aku pergi, ini dalam Injil ya, Nabi Isa AS berkata kepada para pengikutnya, jika aku pergi maka penghibur atau parakletos yang mereka bahasakan dalam buku-buku mereka itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu, dan kamu kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Tidaklah kalimat-kalimat Injil di atas sangat jelas dalam mengungkapkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Lalu siapakah yang disebut parakletos kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Siapa pula yang menginsafkan dunia dari dosa kalau bukan beliau? Sebab beliaulah yang diutus, sedangkan dunia pada saat itu tenggelam di dalam lautan kehancuran dan keburukan, penyembahan terhadap berhala, membudaya hingga pada ahli kitab sekalipun. Jadi mereka sampai membuat patungnya Isa dan Maryam alaihimussalatu wassalam. Dan siapakah yang datang sesudah Nabi Isa alaihissalam yang mengajak beribadah kepada Allah, Rabb semesta alam, kalau bukan Nabi Muhammad alaihimussalatu wassalam. Baik, ini semua teman-teman saya bacakan karena tertulis dalam buku kita dan kita sedang bedah kitab. Sebenarnya saya bilang tadi kita tidak perlu membaca dalam kitab Taurat dan Injil karena memang penguatan dari Al-Quran sudah cukup buat kita. Tetapi Syekh Abu Bakar rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita kalau memang buku-buku sebelum kita memang membuktikan juga tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ